Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku bihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna az-zayg wal irtiyab wanfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Shalawat bertangkai salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dinaungi di bawah benderanya Rasulullah SAW, termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pada malam hari ini mudah-mudahan juga kita bermunajat kepada Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan, setiap amal yang telah kita kerjakan, ibadah taat yang telah kita amalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulnya, menerimanya, dan menjadikan hal tersebut sababiyah, wasilah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari setiap ibadah taat yang telah kita kerjakan, yang tentu kita yakini banyak kurangnya, Allah Subhanahu wa taala menambal kekurangan itu dan memaafkan kekurangan itu, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menerima amalan yang telah kita lakukan walaupun banyak kekurangan di dalamnya. Dan berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, diterima oleh Allah syahidnya, dan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, dan mudah-mudahan penyakit sakitnya, lukanya menjadi kifarat atas perbuatan dosa, dan mudah-mudahan juga menjadi tangga naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Hikmah yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yaitu rubbama, terkadang, fataha, Allah bukakan laka untukmu, dibukakan babat taati, pintu melaksanakan ketaatan, sehingga hampang badan kita, gampang anggota tubuh kita untuk melaksanakan ketaatan.
Terkadang Allah bukakan pintu ketaatan, wa ma fataha, dan tidak dibukakan laka untukmu babal qabuli, pintu diterima. Warubama, dan terkadang kodo Allah pasti, Allah kodok dan kodarkan, Allah tetapkan alaika kepadamu, bidzambi, ditetapkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Pakana sababan bil wusul, namun hal itu malah menjadi sebab bil wusuli, kita sampai ke Allah, kita dekat dengan Allah. Dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari akan coba untuk menasehati hati kita, dan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingin bagi kita yang sudah istiqomah melaksanakan taat dikikis ketakaburan dan keujubannya. Dan ingin juga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmahnya ini menyampaikan bagi orang yang sekarang masih terlena dalam perbuatan maksiat, atau dulu, ini bukan ke depan ya Pak, dulu sering melaksanakan kemaksiatan, maka jangan sampai putus asa kepada Allah. Jangan sampai kemaksiatan tersebut menjadikan sababiah kita suudzon kepada Allah, jadi berburuk sangka kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang bagi ala yang zurul abdu ila suwaril asya wal yang zur ila haqaiqiha. Terkadang memang diperlukan Pak, kita tuh jangan melihat sesuatu itu dari kulitnya saja, jangan melihat sesuatu itu dari bentuknya saja, tapi lebih dari itu kita dituntut untuk bisa melihat sesuatu sampai ke hakikat-hakikatnya. Berarti apa yang dimaksudkan di sini itu paswaru taat latak tadi wujudul qabul. Kalaulah kita taat, bukan berarti kita tuh taat tersebut harus diterima oleh Allah. Kalau kita sudah bisa taat, bukan berarti taat tersebut bisa langsung diterima oleh Allah. Nah, sehingga jangan dilihat rupanya saja, jangan dilihat kulitnya saja, jangan dilihat zahirnya saja. Terkadang kita sudah pede, terkadang kita sudah adigung, asa rumasa, kita tuh sudah soleh karena sababiah kita sudah rajin melaksanakan ibadah. Tapi kan rajin melaksanakan ibadah itu tidak harus ibadahnya itu diterima oleh Allah. Tidak langsung otomatis ibadahnya tersebut diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pun sama dengan itu, kenapa ketika kita ibadah gak mesti ibadah tersebut langsung diterima oleh Allah? Ini pun kita sadari, lima qad tadommanathu minal afatil qadihah bil ikhlas. Yang kadang-kadang ketika ibadah itu keikhlasan kita kan kurang. Nah, sehingga ibadahnya sudah mau tapi ikhlasnya belum bisa diterima, tidak Pak, ibadah kita Pak? Belum ya Pak. Padahal Allah sudah perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Yang memang harus yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa taat, bukan berarti kita harus jumawa melihat orang lain yang belum taat tuh saya lebih baik daripada kamu, karena taatnya kita belum punya garansi untuk diterima oleh Allah. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini memberikan nasihat untuk dua golongan berarti Pak. Yang satu nasihat bagi yang istiqomah ibadah, yang kedua nasihat bagi yang sedang maksiat atau sudah melaksanakan maksiat. Yang sudah istiqomah melaksanakan ibadah dinasehati jangan sampai ibadah tersebut membuat kita ujub, takabur, sombong, jumawa. Kalau yang sering maksiat dulunya atau sedang maksiat, masih terlena dalam kemaksiatan, jangan sampai kemaksiatan tersebut membuat kita semakin jauh dari Allah, bahkan lebih jauhnya dari itu ialah putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini
inti dari apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Pak. Jadi yang pertama, bahwa taat yang telah kita kerjakan dan tentu kita sudah bersyukur, Pak. Jadi kalau kita lihat ke belakang, kalaulah seorang mukmin, kata Rasulullah, ialah man asarathu hasanatuhu wa ta'atuhu, ialah seseorang yang kalau taat itu dia sudah gembira. Kalau kita bisa taat, gembira tidak, Pak? Bunga tidak, Pak? Bunga. Kenapa harus bunga? Kenapa harus gembira? Karena Allah ridhoi langkah kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus bunga setelah kita bisa berjamaah di masjid? Kenapa kita harus senang kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat yang sunnah atau ibadah yang sunnah? Karena Allah setelah membimbing anggota badan kita untuk melakukan hal itu. Nah, tetapi kabungah tersebut, kesenangan tersebut terkadang sok aya nu kabablasan. Yang mana senangnya seseorang tersebut terhadap dirinya yang sudah bisa ibadah, punya anggapan terkadang ibadah tersebut hasil jeripayah diri sendiri. Sehingga kalau sudah seperti itu, saya bisa bangun tahajud kan karena saya bisa ibadah yang luar biasa capeknya itu kan saya yang berusahanya, saya yang kerja kerasnya. Kalau itu anggapannya, jumawa tidak, Pak, nantinya? Sombong nggak tidak nantinya, Pak? Gimana pandangannya kalau ada orang yang sudah rajin tahajud, pandangannya ke orang yang belum rajin tahajud? Gimana, Pak, kira-kira pandangannya? Kalau dia punya anggapan bahwa apa yang dia raih pada saat ini adalah hasil jeripayah dirinya sendiri, gimana pandangan kita kalau nanti kita melihat, alhamdulillah saya sudah bisa tahajud, ada orang yang belum tahajud, gimana, Pak? Kalau itu dasar itikad kita di dalam hati bahwa tahajud ini adalah hasil jeripayah saya sendiri, pasti, Pak, dilecehkan, pasti menganggap kita lebih baik daripada dia. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah ingin sangkal itu, Pak. Nggak mau hal tersebut kena ke dalam hati kita. Karena kan setan itu caranya luar biasa pokoknya. Yang pertama, ta'til anil amal, jangan sampai orang beramal. Kalau tetap beramal, hapus pahala amalnya. Apa yang bisa menghapus pahala amal? Satu, ketika amal, jangan sampai amal tersebut dilakukan secara sempurna. Makanya kenapa kalau sholat kadang-kadang bacaan cepet, makhraj nggak kejaga. Belum ke nepi sujud geus cengkat deui. Karena kayak gitu banyak sholat tuh canggih nepi tempat ke tempat sujud, padahal kita tahu salah satu syurutus sujud itu harus seluruh bobot tubuh kita itu bertumpu di kepala. Jadi kalau ada kapas di bawah tuh pasti dekok semuanya. Nah, itu setan tuh gimana caranya kalau tetap beramal itu amalnya hilangkan pahalanya. Gimana caranya? Jangan disempurnakan amalnya. Caranya jangan sempurna amal gimana? Yaitu dengan ditergesa-gesahkan dalam beribadah. Tapi alhamdulillah bapak-bapak semuanya ibadahnya tidak tergesa-gesa. Oh ya sudah, kalau tidak bisa dengan tergesa-gesa amal, setan datang lagi. Gimana caranya? Rubah niatnya. Yang tadinya ada an lillahi ta'ala, sekarang jangan ada lillahi ta'alanya, ingin disanjung oleh orang lainnya. Datangkan ria. Akhirnya ria nggak kena, nggak kegoda dengan ria. Disegerakan dalam ibadah, digoda dengan tidak disempurnakan ibadah, alhamdulillah kita terbebas. Udah beres belum, Pak, kerjanya setan? Belum, datangkan rasa ujub. Yang mana kalau sudah ujub sama, Pak. Kalau kita beramal ada riaknya, ada pahala, Pak? Nggak ada. Nah, kalau ujub gimana? Seluruh amal-amalan tersebut dilebur sama Allah pahalanya. Nah, intinya kan seperti itu, Pak. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai kita tuh amal sudah kita lakukan, sudah kita istiqomahkan, padilahnya nggak dapat, faidahnya nggak dapat, pahalanya pun dilebur oleh Allah karena memiliki rasa kesombongan. Nah, makanya coba kita renungi sekali lagi, Pak, apa yang disebutkan dalam hikmahnya.
Rubbama fataha laka babat ta'at, terkadang Allah bukakan untukmu pintu taat. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi tak bukakan untukmu pintu diterima. Bisa dipahami berarti banyak. Allah bukakan pintu taat, tapi enggak dibukakan pintu untuk diterima ketaatan tersebut. Tapi terkadang juga rubbama qada alaika bidzambi pakana sababan bil wusul. Allah bukakan pintu yang mana pintu tersebut kita bermaksiat kepada Allah dulu. Tapi maksiat itu malah jadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak, Pak. Sayyidina Umar, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, banyak sahabat-sahabat tabi'in yang dulunya punten, Pak, mantan-mantan ahli maksiat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sekalipun dulunya sempat menyembah kepada selain Allah. Namun ketika sudah didakwahi oleh Rasulullah menjadi sahabat, kan menjadi orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi kan dulunya ada pernah kemaksiatan yang dilakukan, yang mana kemaksiatan itu malah menjadi sebab semakin dekat bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, Pak. Dan kita tahu, Pak, Sayyidina Anas bin Malik itu pernah dawuh, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Seluruh manusia pasti berdosa, dan dari yang semua berdosa itu yang terbaik adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu yang termasuk di dalam diri kita. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Hazim radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, nah ini ketika baca ini rada hati itu rada apa ya? Asal rada sakit sedikit baca keterangan kayak gini, yaitu innal abda, seorang hamba, la ya'malul hasanata tasurruhu, dia mengerjakan amal kebaikan yang bikin dia bungah, yang bikin dia bahagia. Kemudian hina ya'maluha, ketika bisa mengamalkan tersebut. Nah, kita ambil contoh seorang hamba, dia mengerjakan kebaikan, yang kebaikan itu setelah dikerjakan membuat hatinya bahagia, hatinya tentram. Tetapi wa ma khalaqallahu lahu min sayyi'atin adarra lahu minha, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan kemaksiatan yang lebih madarat daripada yang tadi Allah bukakan tadi, daripada pekerjaan, daripada amal baik yang telah ia lakukan tadi. Seorang hamba bisa melaksanakan sholat, yang mana sholat tersebut bisa membuatnya bahagia, padahal hakikatnya kata si Imam Abu Hazim itu adalah kemaksiatan yang Allah takdirkan kepadanya, yang madaratnya sangat luar biasa besarnya. Bisa dipahami tidak? Kumaha itu jadi ki dawuh teh Imam Abu Hazim. Ada seorang hamba sholat, setelah sholat tersebut membuatnya bahagia. Setelah berbahagia, dia lihat orang yang belum bisa sholat, saya lebih baik daripada kamu. Setelah sholat, dia akan menganggap siapapun orang yang selain dia rendah derajatnya daripada saya, jauh martabatnya dibandingkan kesolehan saya. Maka apa kata saya Imam Abu Hazim? Sholat yang Allah takdirkan kepadamu itu maksiat yang paling besar madaratnya. Laras teman. Nah, sehingga jangan sampai, Pak, kita termasuk golongan yang seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita sudah bisa taat dan sudah bisa istiqomah, hilangkan ria, hilangkan ujub, hilangkan takabur, karena semuanya ibadah yang telah kita yang sudah kita kerjakan nggak bergaransi dikabulkan, Pak. Bisa saja semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hebatnya lagi, Pak, kata saya Imam Abu Hazim gini, Pak. Kata beliau, wa innal abda la ya'malu sayyi'ata tasu'u hina ya'maluha. Ada seorang hamba yang mengerjakan amal keburukan, yang amal keburukan itu membuat hatinya bersedih.
Wa ma khalaqallahu lahu min hasanatin anfa'alahu minha. Padahal hakikatnya Allah tak pernah jadikan kebaikan yang paling banyak padilahnya kecuali keburukan yang ia kerjakan tadi. Mana contohnya? Ada orang bermaksiat, apapun maksiatnya, taruhlah contohnya surbul khamri, minum khamar. Ada orang yang pernah meminum khamar, ini itu kan kemaksiatan, Pak. Tetapi hakikatnya kemaksiatan tersebut malah terhitung sebagai kebaikan yang banyak padilahnya, banyak manfaatnya bagi dirinya di sisi Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa bertobat sebenar-benarnya kalau tidak ada kemaksiatan yang pernah dilakukan. Bisa dipahami? Makanya kan dulu tuh ada kisah, Pak. Tapi ya kita mah jangan ikut-ikutan kayak gitu juga. Artinya saya pingin solehnya tingkatnya luar biasa, saya pingin tobatnya mau diresapi. Kenapa? Kalau tobat pingin diresapi caranya kayak gimana? Saya pingin maksiatnya dulu. Karena tobat mual bisa meresap lamun teu aya maksiatnya. Jangan kegoda. Karena dulu tuh pernah ada seorang ulama besar namanya Barsiso. Barsiso tuh dalam beberapa keterangan tuh disebutkan punya santri. Santrinya lagi yamsi alalma, bisa lempang, punya karomah. Santri itu punya karomah bisa berjalan di atas air, Pak. Itu santrinya, Pak. Bahkan disebutkan dalam keterangan ini wayatiru alal hawa, ayanu hiber, ayanu lempang luhureun cai. Itu santrinya atau komo guruna, nama itu Barsiso, Pak. Tapi dikodar sama Allah suul khotimah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau Barsiso itu, Pak, ibadah di tempat ibadahnya itu kalau i'tikafnya perginya jam 5 pagi atau jam 4 subuh, pulangnya subuh ke besoknya. Kalau udah i'tikaf ke masjid tuh sehari semalam full. Pernah kita orang i'tikaf bulan Ramadan pergi jam 12 pulang setengah hiji. Hampangan aja. Nah itu Barsiso tuh udah seperti itu, Pak. Tapi kan zaman dulu, Pak, ini alhamdulillah karunia Allah yang diberikan kepada kita, umat Rasulullah tuh gak pernah digoda oleh setan, oleh iblis. Yang setan dan iblis itu gak boleh menggoda dengan cara yatasakkalu, gak boleh menggoda dengan cara nyalin rupa, Pak. Apa nyalin rupa tuh? Yang ngerti lah ya, Pak, nyalin rupa ya, Pak ya. Jadi nggak boleh nyalin rupa jadi orang anu, nggak boleh nyalin rupa jadi apa, nggak boleh di umat Rasulullah, nggak boleh. Tapi lamun umat dulu boleh, dan Barsiso itu Bani Israel. Jadi Barsiso yang sudah ibadah 24 jam full nonstop itu ada golongan iblis rapat. Siapa yang mau goda? Udah saya saja, maju seorang. Caranya godanya kayak gimana? Dia nyalin rupa jadi orang yang soleh, putih bersekah, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai gamis dan segala atribut. Namun cara lain nama atribut kasunahan kiai dipakai, Pak. Ibadah. Kalau Barsiso 24 jam itu kiai 3 hari 3 malam. Barsiso jadi takjub, Pak. Orang 24 jam iya 3 hari 3 malam. Jadi kalau i'tikaf poe Senin, Rebo, Kemis, nanti. Akhirnya bertanya Barsiso, kok ya bisa seperti itu? Apa jawabannya? Saya dulu tuh ahli maksiat. Karena saya ahli maksiat, saya tobat kepada Allah dan saya nggak bisa ibadah sehebat ini andaikan saya dulu bukan ahli maksiat. Kata iblis, atuh hayang hari kitu mah atuh nya sok maksiat heula. Naonnya maksiat oh kayak nama bade maehan atau berzina atau mabuk. Dilihat-lihat maehan neraka. Ieu neraka. Ayo mah lumayan lah, emper neraka lah kayaknya. Karena kan gak ada hakul adaminya, Bang. Kalau berzina, kalau membunuh kan ada hakul adaminya, ngemutnya gitu. Akhirnya surbul khamri. Barsiso minum khamar ketemu perempuan berzina. Beres seperti itu melahirkan nanti mengandung karena takut ketahuan oleh orang lain dibunuh. Akhirnya setelah itu dipanggil oleh hakim hendak dieksekusi. Dieksekusi, Pak.
sampai akhir hayatnya sudah digantung seperti ini, tuh setan datang lagi mau diselamatkan, wah nyahoyong atuh, gampang, sembah saya gimana nyembah, orang tangan sudah diikat, kaki sudah diikat. Maka pada saat itu apa kata iblis tuh Pak? Tinggal itikatkan saja dalam hati dan saya selamatkan. Diitikatkan, saya nyembah ke selain Allah, langsung kumna dipancung, jadi meninggal dalam keadaan suluh khotimah. Bapak cari dalam keterangan hadis-hadis, tafsir-tafsir, itu ada salah satu orang yang mulanya adalah seorang yang alim, yang ahli ibadah, tapi dipungkas dengan su'ul khotimah. Nah, bisa nggak hal tersebut terjadi bagi kita? Bisa tidak? Atau bisa-bisa. Nah, sehingga kalaulah yang sekarang ini sudah ada garansinya diijabah oleh Allah, sok tenanawan arek sombong ge. Kalau sudah ada garansi diijabah dan diterima ibadah kita, tapi selagi belum ada garansi kabul itu jangan, karena sombong, ujub, takabur itu adalah pakaiannya Allah, itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, untuk melengkapi itu, nah insya Allah kita akan bacakan salah satu hikmah yang selanjutnya yang menjadi kesimpulannya, yaitu maksiatun awrasat zullan waftiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Nah, ini jadi kesimpulannya apa? Maksiatun, kemaksiatan, awrasat yang menyebabkan zullan, rasa hina dalam hati kita. Kan maksiat itu Pak, jangankan nanti di neraka, di dunia sudah ada belum Pak bubuk-bubuk siksanya Pak? Sudah ada Pak. Apa mukaddimahnya? Rasa perih kemaksiatan tersebut nggak bisa hilang dari ingatan kita. Laras Pak? Kan perih gitu deh Pak. Kenapa maksiat itu disiksanya nanti di akhirat? Ada nggak mukaddimahnya? Ada. Apa mukaddimahnya? Yaitu perasaan atau ingatan pernah maksiat tuh, itu pun sudah bikin kita tuh sakit hati, bikin kita tuh nggak nyaman, bikin kita tuh asa jauh dari Allah. Nah, sehingga kalaulah ada maksiat yang menyebabkan dalam hati kita tuh merasa hina, merasa butuh kepada Allah, maka seluruh kemaksiatan yang sifatnya akhirnya seperti itu lebih baik daripada taat yang kita kerjakan yang malah menyebabkan kita takabur. Bisa dipahami banyak. Tapi nggak boleh ini dipakai untuk orang lain. Ini dipakai untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai nanti ibadah kita karuhan saya tamah. Nah, kalau gitu, sehingga nunggus diterima ibadah. Nah, itu ilmu bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, sebelum kita nanti bacakan sebuah keterangan dari tabi'in, ada dulu tambahan ataupun pertanyaan kita bahas bersama-sama. Mangga. Untuk selamat dari kejadian persis itu ada amalan apa? Ya. Dan itu bisa menilai siapa saja. Ya. Nah, tentu seluruh akibatul umur itu bi khawatimiha. Pungkasan setiap hal itu, baik bahagia ataupun tidaknya seseorang, tentu di akhir ya Pak. Sehingga awal ini kan nggak bisa menjadi penentu kita tuh bakal bahagia, kita tuh atau bakal cilaka dan lain-lainnya. Tetapi kalau nuruti syariat yang manyawe, kan gitu bahasanya banyak, manyawe aya jelema anu syariatnya sudah bener tapi di akhirnya salah atau celaka. Kan syariat mah tetap berlaku ya Pak ya. Akhirnya sholat manya akhirnya suhul khotimah. Nah, tetapi kan hukum-hukum yang seperti tadi Pak, itu Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan koharnya, hendak menunjukkan ya saya tuh ya melakukan apapun sesuai dengan kehendak saya. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala
kepada hambanya. Nah, sehingga apa penangkalnya bagi kita yang takut dengan su'ul khotimah? Ada nggak Pak penangkalnya Pak? Kalau seperti ini Pak? Nah, karena kan kalau kita ngobrolkan kodok dan kodar, ada nggak penangkalnya? Nah, itu babnya kan bab kodok kodar. Rasulullah SAW itu pernah dawuh gini Pak, tapi nggak apa-apa lah Pak, kita ceritakan hadisnya satu. Yaitu ada orang, ini di hadis yang biasanya dipakai untuk 4 bulanan Pak. Kita tuh diciptakan oleh Allah nutfah 40 hari, kemudian berupa mudghah 40 hari, alaqah 40 hari, kemudian mudghah berapa hari? 40 hari. Jadi kan semuanya 120 hari. Jadi 4 bulanan banyak. Setelah 4 bulanan datang malaikat. Ngapain Pak malaikat? Disuruh oleh Allah untuk menuliskan ajal. Ajal sampai kapan? Kemudian suruh juga menuliskan jodoh seperti apa, rezeki seperti apa. Bahkan dalam hadisnya itu asyakiyun, bahagia, amsaidun, asaidun, amsakiyun, dituliskan juga berakhir dengan bahagia hidupnya atau berakhir dengan celaka. Berarti ini kan qada dan qadar. Dari mana itu mulanya? Dari rahim. Sebelum itu masih ada juga nggak penulis penetapan qada dan qadar? Ada yang di Lauhul Mahfud. Nah, terusan hadisnya Pak, adalah seseorang kata Rasul, innal abda la ya'malu hasanat ya'malu amalan solihan. Ada hamba beramal soleh sampai-sampai dia jaraknya dengan surga itu sejengkal deui Pak. Sejengkal deui jarakna teh sama surga teh. Tapi keduluan ku tulisan surganya Rasul. Keduluan ku tulisan kata Rasulullah. Nanti dia akan beramal amal buruk, yang amal buruk ini menyebabkan dia masuk neraka. Nah, teruskan lagi hadisnya. Ada seorang hamba, yang hamba ini tuh beramal maksiat ya damal nanti. Sampai-sampai dia dengan neraka tuh jaraknya sejengkal deui kata Rasulullah. Tetapi kedahuluan ku tulisan. Yang tulisan tersebut menetapkan dia masuk surga, maka pasti di akhir hayatnya dia akan mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia masuk surga. Berarti ini hadisnya berkaitan tentang apa Pak? Qada dan qadar. Pertanyaan saya, iktikad keuneun, amal keuneun Pak? Kita kan sudah bahas itu banyak. Ini perlu hanya diiktikadkan atau perlu kita amalkan? Ini untuk diiktikadkan. Terus yang amalkeun yang mana? Yang amalkeun la yaruddul qada illa du'a. Tentu gak akan bisa menolak qada dan qadar kecuali dengan berdoa. Allah bisa gak yang di Lauhul Mahfuz itu dihapus, yang tadinya gak soleh menjadi soleh? Bisa. Yamhullahu wa yusbit, Allah bisa menghapus, Allah bisa menetapkan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka apa penangkalnya? Satu, ibadah kita jangan sampai membuat kita takabur dan ujub. Yang kedua, selalu diiringi dengan doa. Doa, makanya kan Allahumma rzuqna husnal khotimah, Allahumma rzuqna husnal khotimah. Seperti itu, bisa dipahami. Cekap Pak, tanya deh. Nah, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Insyaallah lah nanti kesempatan yang lain kita akan bahas lagi. Dan ini sebenarnya panjang sekali Pak. Ada sebuah kisah saudara-saudara. Cuma intinya sama saja dengan yang Parsiswa tadi, yaitu semua orang yang berbuat maksiat belum punya garansi dia pasti neraka. Kalau orang yang sudah berbuat taat pun tidak bergaransi dia pasti masuk surga. Nah, keadaan kita tinggal kita lihat Pak, banyak maksiat atau banyak taatnya. Kalau banyak taatnya, jangan jadikan taat tersebut hancur semua pahalanya karena sababiyah takabur kita. Kalau banyak maksiatnya, maka jangan jadikan sababiyah maksiat tersebut sababiyah kita semakin jauh dari Allah. Terkadang ada maksiat itu yang malah menjadi pembuka pintu kita dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan maksiat kita yang di belakang, dan mudah-mudahan maksiat kita yang di belakang dan kedepannya, tapi insya Allah hari ke depan nama kita jaga ya, sekuat tenaga untuk tidak mengulangi hal yang sama.
tapi seluruh kemaksiatan yang Allah takdir kepada kita mudah-mudahan jadi sabab dia pintu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae anu kapihatur dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.